Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan, kawan-kawan, dan adik-adik semua. Selamat bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawang Channel. Untuk edisi yang ke-56 ini, kita ingin melanjutkan terkait dengan dunia filsafat, ya, kemudian juga dunia keislaman, ya. Sebagaimana disampaikan di episode sebelumnya atau di edisi sebelumnya bahwa eh, untuk menjadi seorang ilmuwan, ya, ilmuwan Muslim katakanlah begitu, itu paling tidak harus memiliki ilmu-ilmu keislaman, ya. Namun demikian, agar kita bisa menemukan teori-teori terbaru, menemukan ilmu-ilmu terbaru, maka kita perlu memahami terkait dengan dunia filsafat, katakanlah begitu, ya. Karena memang basis-basis ilmu-ilmu sains itu adalah basisnya adalah dari filsafat itu. Kalau kita lihat bahwa kalau di pesantren atau di madrasah, memang kalau di pesantren memang eh, apa eh, ilmu itu dianggap sebagai ajaran. Ilmu itu dianggap sebagai ajaran, ilmu itu dianggap sebagai ritual, dan ilmu itu dianggap sebagai apa yang harus kita lakukan, katakanlah begitu, ya. Karena memang ketika di dunia pesantren itu selalu dinyatakan ilmu akan bermanfaat ketika diamalkan. Jadi ilmu tidak akan bermanfaat ketika tidak diamalkan. Itu memang merupakan jargon yang sangat kuat di dunia pesantren, ya. Agak berbeda dengan di lembaga pendidikan yang lain. Lembaga pendidikan yang lain ilmu ya ilmu, gitu. Ilmu ya ilmu, tetapi ilmu tidak harus dilakukan atau tidak harus dilaksanakan. Tapi berbeda sekali dengan di dunia pesantren. Nah, oleh karena itu memang banyak sekali ilmu-ilmu keislaman yang ranahnya adalah untuk dilaksanakan. Misalnya kayak terkait dengan bahsul masail misalnya, itu akan membahas tentang hal-hal yang aktual dan itu akan dilakukan dan kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan. Nah, ini memang jembatan antara ilmu sebagai ritual dan ilmu sebagai ilmu-ilmu ilmu-ilmu keislaman itu memang kita agak kesulitan di sini untuk membedakannya, ya. Tapi paling tidak eh, bagi kita seorang ilmuwan katakanlah begitu, itu bisa membedakan itu. Artinya memang ada ilmu-ilmu yang mungkin itu hanya sebagai pendorong kita melakukan amalan-amalan. Tetapi kita juga memahami bahwa ilmu itu memang harus dilakukan. Karena memang kadang-kadang kita juga memiliki ilmu yang kadang-kadang kita tidak pernah melakukan. Contoh misalnya ilmu tentang zakat onta misalnya. Sementara di Indonesia itu nggak ada, onta itu nggak ada. Yang namanya binatang onta itu ya sangat-sangat jarang. Kebanyakannya adalah kerbau, kambing, dan sebagainya. Jadi ketika kita mempelajari atau kita mendalami tentang zakatnya unta, itu adalah sebatas ilmu, sebatas pengetahuan. Nah, terkait dengan ini maka kita perlu memahami betul bahwa kajian keilmuan dengan kajian keilmuan sebagai ritual itu mungkin bisa kita bedakan di sini, bedanya di sini, ya, bedanya di sini. Namun demikian memang ada juga sebuah ilmu yang kita teliti betul dan itu karena ini adalah ilmu-ilmu dasar, itu tidak kemudian langsung bisa diamalkan. Nah, tidak kemudian langsung bisa diamalkan. Jadi misalnya ilmu tentang ngelas. Nah, ilmu tentang ngelas, ngelas, ya, atau ilmu tentang memperbaiki sepeda misalnya. Nggak ada ritual yang terkait dengan sepeda itu tidak ada. Tetapi misalnya sepeda itu patah, kalau tidak dilas sepeda itu tidak bisa dipakai, padahal jarak antara dia dengan musola, jarak dia dengan masjid itu memerlukan naik sepeda, maka sepeda itu
memperbaiki sepeda atau keahlian kita mengelas itu itu perlu, ilmu pengetahuan itu perlu, cuma itu bukan sebagai ritual, tetapi sebagai sarana untuk menuju ritual. Nah, itu yang saya sebut sebagai ilmu yang tidak langsung kita laksanakan. Nah, ilmu-ilmu yang seperti itu juga menjadi perlu dipelajari oleh beberapa orang. Maka memang kalau di dalam kajian keislaman itu ada istilahnya ilmu yang fardu, fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, katakanlah begitu ya. Nah, terkait dengan ini memang eh, dorongan untuk menjadi seorang ilmuwan, dorongan untuk menjadi seorang ahli ilmu itu memang tetap harus nilai kalimatillah, harus untuk karena Allah Subhanahu Wa Taala itu yang nomor satu ya. Tapi bekal untuk menuju ke sana, kemudian bakat untuk menuju ke sana itu berbeda-beda. Antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Jadi satu orang itu keahliannya ini, satu orang keahliannya itu. Tapi perlu diketahui bersama oleh kita semua bahwa eh, ketika kita memasuki dunia keilmuan yang seperti itu, yang menuntut filosofi, yang menuntut rasionalitas, menuntut sistematisir, menuntut istilahnya itu metode-metode ilmiah, gitu, metodologi ilmiah. Nah, untuk menuntut ke sana, memang kita harus memiliki bekal untuk itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, memang perpaduan antara ilmu-ilmu keislaman dengan teknologi terkini atau yang tercanggih katakanlah begitu, itu memang diperlukan saat ini dan ini memerlukan eh, apa effort yang sangat keras, effort yang sangat tinggi dan effort yang sangat besar bagi kita semua. Nah, memang kita tidak menjelek-jelekan orang, Bapak Ibu ya, tapi memang kebanyakan ada beberapa ilmuwan yang karena ilmunya sangat tinggi, dari segi sains itu sangat tinggi, kemudian dia mengalami semacam goncangan akidah, katakanlah begitu ya, goncangan akidah. Nah, oleh karena itu memang perpaduan antara akidah dengan keilmuan itu memang harus seimbang ya, harus seimbang. Yang kita bacakan sebagai antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Karena apa? Karena memang eh, itu yang harus kita lakukan. Karena kita pengen membangun peradaban rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu bridging antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu atau dengan teknologi tercanggih itu memang perlu kita angkat. Nah, salah satu dari ilmu tersebut namanya adalah ilmu makulat. Makulat, ya, makulat. Sebenarnya ilmu makulat ini di beberapa pesantren itu sudah ada yang mempelajari, cuma memang tidak terlalu terkenal karena ini terkait dengan hal-hal yang bersifat sains ya, hal-hal yang bersifat bendawi, hal-hal yang bersifat apa logika, bersifat logika, bendawi, sains, dan ini memang kurang begitu menonjol ya di dunia pesat. Padahal itu menurut saya merupakan pintu masuk untuk menjadi bridging antara ilmu-ilmu keislaman dengan teknologi terkini. Karena dari situ kita bisa berolah pikir, kita bisa berfilsafat, terus kita bisa berpikir lebih jauh ke depan dan tentunya berbasis kajian-kajian ilmiah, katakanlah begitu ya. Nah, ilmu makulat itu sendiri itu kalau kita istilahkan di Indonesia istilahnya ilmu kategori. Dan itu biasanya ada istilahnya ada 10 prinsip, 10 bagian dalam ilmu makulat ini. Yang pertama itu adalah jauhar, ya, jauhar itu substansinya. Kemudian yang kedua itu arot. Arot itu sifat-sifatnya atau atributnya. Nah, atributnya ini ada 9 macam, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah terkait dengan kuantitas atau dalam bahasa Arabnya itu kam. Nah, kemudian terkait dengan kualitas, kalau dalam bahasa Arabnya kaif, ya, kaifiyah, kamiyah, kaifiyah. Nah, kemudian yang terkait dengan di mananya dia, ya, tempatnya di mana, ainiyah istilahnya, ke di mana, ke di manaan gitu. Jadi di mana dia. Gitu. Terus yang keempat, yang untuk arat yang atribut yang keempat itu adalah
kekapanan, kapan, mata, mata. Jadi tadi untuk yang kuantitas itu kam atau kamnya, kemudian untuk kualitas itu kaifiyah, kemudian untuk tempat tuh ain nih dari kata ainun, ainun di mana? Aina cita, min aina cita. Jadi ke tempat-tempat, kemudian yang keempat itu adalah waktu atau mata, kapan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah eh, fiil. Fiil itu pekerjaan ya, pekerjaan atau keaktifan ya. Kemudian yang menerima keaktifan, istilahnya infial. Nah, infial, fiil itu aktif, keaktifannya apa, kemudian infial itu yang memperoleh atau yang menerima keaktifan tadi, menerima akibat dari perbuatan tadi, fiil tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah nisbah ya. Nisbah itu hubungan ya, hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi atribut hubungan ya, atribut nisbah, atribut nisbah. Kemudian yang kesembilan itu adalah atribut istilahnya al-wad'u ya, al-wad'u. Nah, al-wad'u di sini adalah biasanya adalah apa? Situasinya seperti apa? Situasi. Jadi al-wad'u al-wad'u itu terkait dengan situasi. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan kepemilikan ya, kepemilikan al-milku terkait dengan al-milku ya. Jadi kalau kita singkat, yang pertama jauhar, kemudian yang kedua kam, kaif, aina, mata, kemudian fi'al atau al-fi'lu, infial, eh, kemudian nisbah, kemudian al-wad'u, kemudian yang terakhir adalah al-milku. Nah, barangkali itu untuk kali ini agak panjang karena ini sedikit ini ya terkait dengan ini memang ini sangat jarang disampaikan, tapi saya kira dengan sedikit penyampaian nanti akan kita jelaskan lebih lanjut terkait dengan ini yaitu makulat al-asyrah, al-makulat al-asyrah ya, al-makulat al-asyrah. Jadi ada 10 makulat yang itu menjadi bridging antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu filsafat atau teknologi terkini. Barangkali demikian, mari kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.